Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merasakan udara di sekitar terasa panas atau mungkin sedikit menyesakkan dada? Kita seringkali menganggap remeh kualitas udara yang kita hirup setiap detik. Udara bersih adalah hak fundamental bagi setiap makhluk hidup. Bukan sekadar kenyamanan, tetapi sebuah kebutuhan vital untuk kesehatan dan kelangsungan hidup kita. Ketika kita mulai merasa tidak nyaman hanya untuk bernapas, itu adalah sebuah pertanda, sebuah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kita. Sudah saatnya kita membuka mata dan bertanya, mengapa udara yang seharusnya memberi kehidupan justru terasa membebani? Kita terlalu sering sibuk dengan urusan sehari-hari, hingga lupa bahwa tindakan-tindakan kecil kita, jika dilakukan bersama-sama, berdampak besar pada planet ini. Mengeluh tentang panasnya cuaca, mengeluh tentang sesaknya napas di tengah kemacetan. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa kita adalah bagian dari penyebabnya? Kesadaran adalah langkah pertama. Sebelum kita menuntut perubahan dari orang lain, kita harus berani melihat ke dalam diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan atau tidak kita lakukan untuk menjaga anugerah udara bersih yang kita terima setiap hari? Udara yang segar dan sejuk seharusnya menjadi norma, bukan kemewahan. Bayangkan membuka jendela di pagi hari dan menghirup udara yang murni tanpa khawatir partikel berbahaya masuk ke paru-paru. Nyatanya, banyak dari kita yang tinggal di perkotaan harus menutup rapat jendela untuk menghindari polusi. Kondisi ini tidak boleh kita normalisasi. Ini adalah krisis sunyi yang menggerogoti kualitas hidup kita secara perlahan namun pasti. Saatnya berhenti menjadi penonton pasif. Kita harus mulai peduli, mencari tahu, dan bertindak untuk merebut kembali hak kita atas udara yang sehat dan layak. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah atau para aktivis lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga bumi. Setiap tarikan napas, kita terhubung dengan kondisi atmosfer planet ini. Jadi, mari mulai perjalanan ini dengan niat tulus untuk memahami masalah yang ada di depan mata. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pencemaran udara? Bayangkan udara bersih sebagai segelas air jernih. Sekarang, coba campurkan sedikit tanah, beberapa tetes minyak kotor, serpihan abu ke dalamnya. Air itu tidak lagi jernih, bukan? Begitulah gambaran sederhana dari pencemaran udara. Udara di atmosfer kita yang seharusnya murni menjadi tercampur dengan berbagai zat asing dan berbahaya. Zat-zat ini tidak seharusnya ada di sana dalam jumlah besar. Kehadiran mereka mengubah komposisi alami udara, membuatnya menjadi tidak sehat untuk dihirup oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Zat-zat berbahaya ini sering kita sebut sebagai polutan. Mereka datang dalam berbagai bentuk. Ada yang terlihat jelas seperti asap hitam pekat yang keluar dari knalpot bus tua atau cerobong asap pabrik yang menjulang tinggi ke angkasa. Namun, banyak juga polutan yang tidak kasat mata berupa gas-gas kimia atau partikel debu yang sangat halus. Zat-zat ini bisa berasal dari asap kendaraan, proses industri di pabrik, debu konstruksi bangunan, hingga asal dari kebiasaan sederhana seperti membakar sampah di halaman belakang rumah. Udara yang tercemar ini bukanlah masalah sepele. Ketika kita menghirupnya, partikel-partikel halus dan zat kimia berbahaya itu masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Mereka bisa menembus jauh ke dalam paru-paru, bahkan masuk ke aliran darah. Inilah mengapa udara yang kotor tidak hanya membuat napas terasa sesak, tetapi juga menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan yang serius. Udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan akibat ulah manusia, justru berbalik menjadi ancaman sunyi yang membahayakan kesehatan kita dan semua makhluk hidup di sekitar kita. Ini adalah sebuah ironi yang menyedihkan. Penting
untuk kita sadari bahwa pencemaran udara bukanlah fenomena yang terjadi di tempat yang jauh saja. Ia ada di sekitar kita, di lingkungan tempat kita tinggal, bekerja, dan bermain. Setiap kali kita melihat langit yang tampak kelabu dan berkabut, padahal hari sedang cerah, itu adalah tanda nyata dari kehadiran polusi. Udara tidak lagi ramah. Ia membawa beban dari aktivitas manusia yang seringkali abai terhadap dampaknya. Memahami definisi ini adalah langkah krusial agar kita tidak lagi meremehkan masalah ini dan mulai melihatnya sebagai isu mendesak yang perlu segera diatasi bersama. Mengetahui dampak buruk pencemaran udara tentu membuat kita prihatin. Udara kotor menyebabkan berbagai gangguan pernapasan dari batuk-batuk ringan hingga penyakit serius seperti asma dan bronkitis. Langit yang seharusnya biru cerah menjadi kelabu dan suhu bumi perlahan tapi pasti terus meningkat. Namun berita baiknya adalah kita tidak berdaya. Ada banyak langkah konkret dan sederhana yang bisa kita, para remaja dan generasi muda, lakukan untuk memberikan napas baru bagi bumi. Pertama, mari tanam lebih banyak pohon. Mulailah dari halaman rumah, lingkungan sekolah, ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon di komunitas Anda. Setiap pohon adalah pahlawan. Langkah kedua adalah dengan mengubah cara kita bergerak. Cobalah untuk lebih sering menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta. Jika jaraknya tidak terlalu jauh, berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan yang jauh lebih baik, tidak hanya untuk mengurangi polusi, tetapi juga untuk menyehatkan tubuh, ya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Bahkan hanya 1 atau 2 hari dalam seminggu sudah merupakan kontribusi besar. Ajak teman-teman Anda untuk berangkat ke sekolah bersama menggunakan transportasi umum. Tindakan kolektif kecil ini akan menciptakan gelombang perubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, hentikan kebiasaan membakar sampah sekarang juga. Mari kelola sampah kita dengan lebih bijak. Pisahkan sampah organik yang bisa dijadikan kompos dari sampah anorganik. Sampah seperti botol plastik, kertas, dan kaleng bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Dengan tidak membakar sampah, kita mencegah pelepasan zat-zat beracun ke udara yang kita hirup bersama. Selain itu, belajarlah untuk menghemat listrik di rumah. Matikan lampu, televisi, dan cabut pengisi daya saat tidak digunakan. Hemat listrik berarti mengurangi beban kerja pembangkit listrik yang mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil dan menghasilkan polusi. Pada akhirnya, semua kembali kepada kita. Tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang akan menghasilkan perubahan besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan Anda untuk membuat perbedaan. Mulailah dari diri sendiri, lalu tularkan semangat ini kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar Anda. Mari kita buktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang peduli. Udara bersih adalah warisan paling berharga yang bisa kita berikan untuk masa depan. Yuk, kita bersama-sama jaga udara agar tetap bersih dan segar demi masa depan yang lebih sehat dan bumi yang lebih baik untuk kita tinggali. Udara bersih membuat hidup lebih sehat, dan menjaga kebersihan udara bisa dimulai dari diri sendiri. Yuk, kita jaga udara agar tetap bersih dan segar demi masa depan yang lebih sehat. Lalu lintas padat, emisi industri, pembakaran sampah, dan berkurangnya pohon. Semua ini memperburuk kualitas udara. Emisi naik ke udara, menyebar terbawa angin, mencemari area yang luas. Asap pembakaran sampah melepas dioksin dan furan yang berbahaya. Pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, paru-paru dunia yang harus kita jaga. Mulai hari ini,
tanam, hemat, pilah, dan bergerak lebih bijak.